Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Widya Dwi Pangastuti, yang kedua ada Alfati Nisa, yang ketiga ada Fatma Kristinawati, yang keempat ada saya sendiri yaitu Ibrahim Fardin Nurdan. Di sini kami akan membahas tentang metode penelitian eksperimen. Pengertian metode penelitian eksperimen. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, treatment atau perlakuan, terhadap variabel dependen, hasil, dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dampak dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan sering penelitian eksperimen dilakukan di dalam laboratorium. Dalam bidang fisika, penelitian dapat menggunakan desain eksperimen karena variabel-variabel dapat dipilih dan variabel-variabel lain dapat mempengaruhi proses eksperimen itu dapat dikontrol secara ketat. Seperti misalnya pengaruh air laut terhadap tingkat korosi logam tertentu. Hal ini juga dapat dilakukan melalui penelitian dengan desain eksperimen karena kondisi dapat dikontrol secara teliti. Tetapi dalam penelitian sosial, desain eksperimen yang digunakan untuk penelitian akan sulit mendapatkan hasil yang akurat karena banyak variabel luar yang berpengaruh dan sulit mengontrolnya. Misalnya, mencari pengaruh diklat yang diberikan kepada pegawai terhadap prestasi kerjanya. Berikutnya, ada beberapa macam desain eksperimen. Yang pertama, ada pre-eksperimental. Pada poin A, one shoot case study. Poin B, one group pre-test, post-test. Poin C, intake group comparison. Yang kedua ada true experimental. Pada poin A, post-test only control design. Poin B, pre-test control group design. Yang ketiga ada factorial experimental. Berikutnya yang keempat ada quasi experimental. Pada poin A yaitu time series design, pada poin B non-equivalent control group design. Itu dari saya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, terima kasih. Bentuk pre-experimental design ada beberapa macam, yaitu yang pertama, one-shot case study. Jenis one-shot case study dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan pengukuran dan nilai ilmiah suatu desain penelitian. Adapun bagian dari one-shot study adalah sebagai berikut. Dengan X merupakan kelompok yang akan diberi stimulus dan eksperimen, dan O adalah kejadian pengukuran atau pengamatan. Bagian tersebut dapat dibaca sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok yang diberi perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Contoh, pengaruh penggunaan komputer dan LCD yang merupakan X terhadap hasil belajar siswa, yaitu O. Yang kedua adalah the one group pretest post-test design. Perbedaan dengan desain pertama adalah untuk the one group pretest post-test design terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Hasil perlakuan dapat diketahui dengan lebih akurat karena dapat membandingkan keadaan sebelum diberi perlakuan. Bentuk bagian desain tersebut adalah sebagai berikut, yaitu O1 berupa pretest, X-nya treatment, dan O2-nya post-test. Pengaruh perlakuan 0,1 sampai kurangi 0,2. Desain ini mempunyai beberapa kelemahan karena akan menghasilkan beberapa ukuran perbandingan.
Kelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh faktor historis atau tidak menghasilkan perbedaan antara O1 dan O2. Maturation atau subjek penelitian dapat mengalami kelelahan, kebosanan, atau kelaparan, dan kadang enggan menjawab jika dinilai tidak sesuai dengan nilai yang berlaku, serta pembuatan instrumen penelitian. Kejelekannya yang paling fatal adalah tidak akan menghasilkan apapun. Yang ketiga adalah intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan, dan setengah untuk kelompok kontrol atau yang tidak diberi perlakuan. Dalam bagan X, O1, dan O2. O1 berupa hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan. O2 adalah hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Dan untuk mencari pengaruh perlakuan, O1 dikurangi O2. Dari ketiga bentuk desain pre-eksperimen itu, bila diterapkan untuk penelitian, akan banyak variabel-variabel luar yang masih berpengaruh dan sulit dikontrol, sehingga validitas internal penelitian menjadi rendah. Yang kedua adalah true experimental. Sebagai true experiments, karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Jadi, validitas internal atau kualitas pelaksanaan perancangan penelitian menjadi tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dari true experiment menurut Surya Brata pada tahun 2019 adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan perlakuan. True experiments ini mempunyai ciri utama yaitu sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Atau dengan kata lain, dalam true experiments pasti ada kelompok kontrol dan pengambilan sampel secara random. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis penelitian tersebut. A. Post-test only control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random atau dilambangkan dengan R. Grup pertama diberi perlakuan disimbolkan dengan X dan grup yang lain tidak. Seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini. Grup pertama diberi perlakuan menghasilkan O1 dan grup kedua tidak diberi perlakuan menghasilkan O2. O1 dan O2 ini adalah pengaruh adanya perlakuan. Dalam penelitian, pengaruh perlakuan dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik t-test. Jika ada perbedaan yang signifikan antara grup eksperimen dan grup kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. B. Pretest post-test control group design. Dalam desain ini terdapat dua grup yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui perbedaan keadaan awal antara grup eksperimen dan grup kontrol. Hasil pretest yang baik adalah jika nilai grup eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Bahkan dari desain penelitian tersebut adalah sebagai berikut, yang mana kedua grup diberi pretest O1 dan O3, dan grup 1 diberi perlakuan menghasilkan O2, dan grup kedua tidak diberi perlakuan menghasilkan O4. 3. Faktorial eksperimental. Desain merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Semua grup dipilih secara random, kemudian diberi pretest. Grup yang akan digunakan untuk penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest yang sama. Paradigma desain faktorial dapat digambarkan sebagai berikut. Pada desain ini, semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok nilai pretestnya sama. Jadi, O1 sama dengan O3 sama dengan O5 sama dengan O7. Dalam hal ini, variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2. 4. Quasi eksperimental. Quasi eksperimen disebut juga dengan eksperimen pura-pura. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai variabel kontrol, tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
Desain ini digunakan jika peneliti dapat melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya yang keempat ada quasi eksperimental. Quasi eksperimen disebut juga dengan eksperimen pura-pura. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true experiment design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai variabel kontrol tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain ini digunakan jika peneliti dapat melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Bentuk-bentuk quasi eksperimen antara lain yang pertama ada time series design. Ciri desain ini adalah grup yang digunakan tidak dapat dipilih secara random. Sesuai gambar bagan, O1 sampai O4 dikali O5, O6, O7, O8. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara acak. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Jika hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi perlakuan. Hasil pretest yang baik adalah O1 sama dengan O2, sama dengan O3, sama dengan O4, dan hasil perlakuan yang baik adalah O5 sama dengan O6, sama dengan O7, sama dengan O8. Besar pengaruhnya perlakuan adalah jumlah O5 ditambah O6 ditambah O7 ditambah O8 dikurangi jumlah O1 ditambah O2 ditambah O3 ditambah O4 yang diberikan. Yang kedua ada non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, tetapi pada desain ini grup eksperimen maupun grup kontrol tidak dipilih secara random. Contoh dari non-equivalent control group design yaitu dilakukan penelitian untuk mencari pengaruh perlakuan senam pagi terhadap derajat kesehatan O1 dan O3. Keterangannya, derajat kesehatan karyawan sebelum ada perlakuan senam pagi. Sedangkan O2 derajat kesehatan karyawan setelah senam pagi selama 1 tahun, O4 derajat kesehatan karyawan yang tidak diberi perlakuan senam pagi. Pengaruh senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan adalah jumlah O2 dikurangi O1 dikurangi jumlah O4 dikurangi O3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.